Selamat datang di video pembelajaran matematika peminatan. Hari ini, tema yang akan kita pelajari adalah tentang teorema sisa. Apa sih teorema sisa itu? Biar tidak penasaran, yuk kita mulai saja pembelajarannya. Pada polinomial atau suku banyak, itu terdapat istilah teorema sisa. Nah, teorema sisa ini terdiri dari teorema sisa 1, teorema sisa 2, dan teorema sisa 3. Pada video pembelajaran ini kita akan membahasnya satu demi satu. Maka dari itu, jangan sampai ada yang terlewat ya. Pada teorema sisa 1, jika polinom f(x) dibagi oleh bentuk linear x dikurangi k, maka sisanya adalah S sama dengan F dalam kurung K. K ini diperoleh dari pembagi X dikurangi K sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan K. Nah, nilai K ini kemudian kita substitusikan ke Fx. Jika kita lihat teorema sisa 1 ini sebenarnya mirip dengan mencari nilai dari sebuah polinomial. Perhatikan contoh berikut. Tentukan sisa pembagian fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah x dikurangi 4 oleh x dikurang 2. Bagaimana penyelesaiannya? Oke, mari kita simak ya. Langkah pertama, kita mencari akar dari pembagi suku banyak, yaitu x dikurangi 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Nah, langkah yang kedua, nilai x sama dengan 2, kita substitusikan ke fx, sehingga diperoleh f2 itu sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurangi 4. Jadi 16 dikurangi 4 tambah 2 dikurangi 4 menghasilkan nilai 10. Sesuai dengan teorema sisa 1 bahwa jika fx dibagi oleh pembaginya x dikurangi k, maka sisanya fk. Jadi, dengan demikian, 2x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah x dikurangi 4 dibagi oleh x dikurangi 2, itu memberikan sisa sama dengan 10. Tidak susah kan? Oke. Sedangkan pada teorema sisa 2, jika polinom fx dibagi oleh bentuk linear ax dikurangi b, maka sisanya adalah S sama dengan F dalam kurung B per A. B per A ini diperoleh dari akar pembagi polinomial. Misal di sini AX dikurangi B sama dengan 0. X sama dengan B per A. Nah, nilai X sama dengan B per A ini kita substitusikan ke Fx, sehingga diperoleh F dalam kurung B per A. Jadi, teknik pengerjaan pada teorema sisa 2 ini sebenarnya sama dengan teknik pengerjaan pada teorema sisa 1. Sama juga dengan teknik untuk mencari nilai dari sebuah polinomial. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Jika suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 17x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 dibagi oleh 2x plus 1, maka tentukan sisa pembagiannya. Nah, penyelesaiannya,
Langkah pertama, kita mencari akar dari pembagi suku banyak, yaitu 2x tambah 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif setengah. Langkah yang kedua, nilai x sama dengan negatif setengah ini kita substitusi ke fx, sehingga diperoleh f dalam kurung negatif setengah sama dengan 2 kali negatif setengah pangkat 3 ditambah 17 kali negatif setengah pangkat 2 dikurang 6 kali negatif setengah ditambah 5. Jadi negatif seperempat ditambah 17/4 tambah 3 tambah 5 sama dengan 12. Ini sesuai dengan teorema sisa 2, bahwa 2x pangkat 3 ditambah 17x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 jika dibagi oleh 2x plus 1 memberikan sisa sama dengan 12. Untuk teorema sisa 3, jika polinom fx dibagi oleh bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka sisa pembagiannya adalah Sx sama dengan Mx ditambah N. Nah, teorema sisa 3 ini akan berlaku jika pembaginya itu dapat difaktorkan menjadi bentuk perkalian linier, ya. Jadi sekali lagi, pembagi Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C itu harus dapat difaktorkan menjadi perkalian bentuk linier. Untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut ini. Suatu suku banyak jika dibagi oleh x tambah 2 bersisa negatif 13, dan jika dibagi oleh x dikurangi 3 sisanya 7. Tentukan sisanya jika suku banyak tersebut dibagi oleh x kuadrat dikurangi x dikurang 6. Ya, penyelesaiannya, langkah pertama kita mencari akar-akar dari pembagi suku banyak. Jadi x kuadrat dikurangi x dikurangi 6, kita faktorkan menjadi x tambah 2 dikali x dikurang 3. Pertama, untuk x tambah 2, akarnya adalah x sama dengan negatif 2. Nah, sesuai dengan teorema sisa 3 bahwa jika polinom fx dibagi oleh ax kuadrat ditambah bx ditambah c itu memberikan sisa sama dengan mx ditambah n. Jadi, untuk x sama dengan negatif 2 ini sisanya adalah negatif 2m ditambah n sama dengan negatif 3. Oke, untuk akar yang lainnya yaitu x dikurangi 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3, itu menghasilkan sisa 3m ditambah n sama dengan 7. Nah, di sini diperoleh dua buah persamaan dengan dua buah variabel, maka untuk mencarinya kita menggunakan metode eliminasi. Nah, kita coba eliminasi variabel n. Sehingga diperoleh negatif 5m itu sama dengan negatif 20. Sehingga m-nya sama dengan 4. Nah, nilai m sama dengan 4 ini kita substitusikan ke salah satu persamaannya. Misal, kita substitusikan ke persamaan 2. Sehingga diperoleh n sama dengan 7 dikurangi 12, sehingga n-nya sama dengan negatif 5. Dengan demikian, sisanya adalah 4x dikurangi 5. Mudah kan? Oke, jadi teorema sisa 1, teorema sisa 2, dan teorema sisa 3 kita telah selesai mempelajarinya. Tidak ada masalah, semuanya lancar dan semuanya dimudahkan. Oke, selamat belajar, semangat terus dan selalu sehat. Sampai ketemu di video pembelajaran matematika peminatan berikutnya. Bye-bye.